Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami kelompok 3 akan memaparkan materi mengenai sejarah Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Pertama-tama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Iwayan Gede Narendra Masena, absen 18. Saya Afifah Khairani, absen 2. Saya Fakih Walid Musyafa, absen 12. Saya Zalfa Elisa dari absen 36. Kami akan memaparkan 4 topik penting mengenai Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Topik yang pertama ada alasan peradaban Kerajaan Mataram kuno berpindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Topik yang kedua ada kehidupan rakyat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Yang ketiga, raja-raja memerintah Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Selanjutnya ada peninggalan-peninggalan kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Kerajaan kuno dibagi menjadi 2 periode, yaitu periode Jawa Tengah dan juga periode Jawa Timur. Di periode Jawa Tengah beribu kota di Pokpitu, Dan yang di Jawa Timur berada di Kabupaten Tumalang. Kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu faktor perpindahan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno atau pusat pemerintahan Bumi Mataram dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur oleh Sri Maharaja Rakehino Dyah Sindok Sri Isyana Wikrama Darmo Tungga Dewa Wijaya atau Empu Sindok ke Daha. Daha itu daerah sekitar Kediri. Setelah Dyah Wawa selaku raja terakhir dari dinasti Sanjaya atau Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah wafat. Lalu Empu Sindok memindahkan pusat kekuasaan ke daerah Tamulang dekat Jombang. Kekuasaan Empu Sindok meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang pertama ada faktor konflik. Perang saudara yang memperebutkan kekuasaan Kerajaan Mataram kuno yang terus berlanjut hingga tahun 929 Masehi. Ada juga pertentangan antara Bala Putra Dewa dengan Rakai Pikatan dalam penentuan Raja Kerajaan Mataram kuno. Ada juga keinginan memperluas wilayah guna memperkuat militer, mencari sumber daya alam, dan lain-lain. Ada juga konflik Kerajaan Mataram kuno dengan Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh Bala Putra Dewa yang masih menginginkan kekuasaan dari wilayah Jawa. Yang kedua ada faktor ekonomi. Perlu diketahui bahwa keadaan di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berbeda. Di Jawa Timur ada Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas yang lebar, yang memungkinkan untuk dilewatinya perahu dan kapal-kapal besar yang bisa menuju hingga ke pelosok, bahkan ke daerah Mojokerto. Di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh pegunungan, jadi lebih mengandalkan sektor pertanian. Jika sudah memiliki sungai, tentu saja Kerajaan Mataram kuno bisa memperluas lagi sektor-sektor seperti perdagangan. Karena jika hanya mengandalkan sektor pertanian tentu akan sangat timpang. Lanjut. Yang ketiga ada faktor politik. Konflik internal kerajaan berupa perebutan kekuasaan. Yang kedua ada perubahan dinasti dari dinasti Sanjaya dan Syailendra menuju ke dinasti Isyana. Lalu yang ketiga ada usaha untuk meningkatkan efisiensi administratif. Yang keempat atau yang terakhir ada faktor alam. Adanya ancaman meletusnya gunung di sekitar Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. Bahkan juga sudah meletusnya Gunung Merapi dan memaksa dilakukannya evakuasi. Wilayah di Jawa Tengah kurang strategis dibandingkan dengan wilayah Jawa Timur, dikarenakan akses ke sumber daya alam yang lebih mudah di Jawa Timur. Dan poin yang kedua, kita akan membahas kehidupan rakyat Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Yang pertama dari segi ekonomi. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno perekonomiannya bertumbuh pada sektor agraris, yaitu karena wilayahnya dikelilingi oleh pegunungan dan sungai-sungai besar. Contoh pegunungannya ada Gunung Sindoro,
Gunung Sumbing, Gunung Merapi, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Dan contoh sungai besarnya yaitu Sungai Bengawan Solo dan Sungai Berantas. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno diperkirakan memiliki perekonomian yang berbasis pertanian. Masyarakat juga sudah mengenal perdagangan, kerajinan, perburuan, dan lain-lain. Kerajaan Mataram kuno diketahui memiliki sistem pengumpulan pajak dari rakyatnya untuk mengontrol wilayah yang diperintahnya. Yang kedua ada dari agama. Kerajaan Mataram kuno dipercaya memiliki agama yang berbasis Hinduisme dan Buddhisme. Masyarakat juga sudah mengenal ritual-ritual agama yang dipimpin oleh pendeta atau brahmana. Kerajaan Mataram kuno juga sudah memperingati hari-hari besar dalam kalender Hindu dan Buddha dengan mengadakan upacara agama. Contoh upacara agama dari agama Hindu yaitu Galungan, Kuningan, dan Nyepi. Dan contoh hari besar dari agama Buddha itu ada Waisak, Asada, Maga, dan Katina. Dan poin yang ketiga ada sosial. Kerajaan Mataram kuno memiliki sistem yang diperintah oleh dinasti dan dipimpin oleh satu raja. Dalam pembagian kelas sosial atau kasta sosial, rakyat dibagi menjadi beberapa kasta sosial. Dari yang paling tinggi yaitu kasta sosial pendeta atau brahmana, di bawahnya ada kasta sosial bangsawan, di bawahnya lagi ada petani atau pedagang, dan yang kasta paling bawah ada buruh. Kerajaan Mataram kuno juga sudah memiliki sistem pendidikan yang maju, seperti adanya sekolah yang mengajarkan sastra dan agama. Dan poin yang terakhir ada budaya. Budaya di Kerajaan Mataram kuno adalah perpaduan antara budaya asli di sana dengan budaya yang dibawa oleh pendatang dari India dan Tiongkok. Masyarakat Kerajaan Mataram kuno juga sudah mengenal seni patung seperti arca, seni ukir seperti candi, seni sastra seperti kekawin atau kakawin, dan seni pertunjukan seperti wayang. Selanjutnya adalah raja-raja yang memerintah Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur. Jadi di periode Jawa Timur ini dinastinya adalah Isyana, dan ada 3 raja utama yang memerintah yaitu Pusinduk, Dharmawangsa Teguh, dan juga Erlangga. Ini adalah silsilah kerajaannya. Jadi Pusinduk menikah dengan Sri Paraimaswari Dyah Kebi. Dia adalah putri dari Dyah Wawa. Selanjutnya mereka memiliki anak yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya yang menikah dengan Sri Lokapala. Dengan menikahnya mereka berdua dilahirkan seorang putra yang bernama Sri Makkuta Wangsawardhana. Sri Makkuta Wangsawardhana memiliki 2 orang anak, putra dan putri. Yang putra bernama Mahendrata dan yang putra bernama Dharmawangsa Teguh, dan yang putri bernama Mahendrata. Mahendrata menikah dengan Raja Udayana Bali dan menjadi permaisurinya. Mereka melahirkan 3 orang anak, yaitu Erlangga dan 2 orang adiknya Marakata dan anak bungsu. Pusinduk adalah raja pertama Kerajaan Mataram kuno yang memindahkan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ke ibu kota baru yang disebut Tamulang. Pusinduk memerintah dari tahun 929 Masehi sampai 947 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Rakehino Dyah Sindok Sri Isana Wikrama Darmotunga Dewa Wijaya. Pusinduk dianggap sebagai pendiri dinasti Isyana Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Timur yang pertama. Pusinduk, seperti yang sudah saya bilang di silsilah sebelumnya, memiliki istri yang bernama Sri Dyah Kebi yang merupakan putri dari Rakai Bawa atau Dyah Wawa, yaitu raja terakhir pada Kerajaan Sanjaya. Selanjutnya adalah Pusinduk meninggal pada tahun 947 dan dicandikan atau dikremasikan di Candi Isana Bajra atau Istana Badawana. Selanjutnya ada Dharmawangsa. Dharmawangsa merupakan cucu dari Pusinduk yang merupakan cicit dari Pusinduk atau anak dari anak itu. Sri Dharmawangsa bergelar Sri Isyana Dharmawangsa Teguh Ananta Wikramatunggadewa yang merupakan raja yang memerintah Kerajaan Mataram kuno pada tahun 1901 sampai 1991 sampai
1016 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Mataram Kuno ini pernah berhasil menyerang Sriwijaya, namun Mataram Kuno itu tidak berhasil untuk menguasainya. Dharma Wangsa meninggal akibat diserang musuh bernama Haji Wari dan Waram pada pesta pernikahan putrinya dengan Erlangga. Selanjutnya yang terakhir ada Erlangga. Jadi Erlangga ini puncak kejayaannya pada masa Mataram Kuno periode Jawa Timur. Erlangga ini naik tahta pada usia 16 tahun menggantikan Dharma Wangsa II. Erlangga memiliki gelar Sri Maharaja Rakai Halu Dharma Wangsa Erlangga Anantawinkramotunga Dewa. Erlangga memerintah pada tahun 1919 sampai 1042 Masehi. Erlangga merupakan putra dari Raja Udayana dan juga Mahendrata yang merupakan cicit dari Empu Sinduk. Saat kenaikan tahta, Erlangga ini terjadi pergolakan karena kerajaan yang dipimpin oleh Dharma Wangsa itu pecah. Jadi Erlangga itu melarikan diri ke hutan dan betapa selama 2 tahun di hutan. Selama 2 tahun di hutan, Erlangga itu mempelajari agama-agama dan juga bertemu dengan banyak pendeta sehingga ia bisa dinobatkan menjadi raja. Setelah mengalahkan semua musuhnya, Erlangga memulai menata kerajaannya kembali. Setelah semuanya sudah ditata dengan rapi, Erlangga juga memperluas wilayah kerajaan hingga ke Jawa Tengah. Bahkan pengaruh kekuasaannya itu diakui sampai Bali. Sebelum melepaskan tahtanya, Erlangga menugaskan Empu Barada untuk membagi 2 wilayah kerajaannya menjadi Kerajaan Jenggala dan juga Kerajaan Kediri agar putranya yang berasal dari seliur-seliurnya itu tidak berantem. Terus sekarang ada topik peninggalan Kerajaan Mataram Kuno periode Jawa Timur. Yang pertama contohnya ada Prasasti Gemekan. Prasasti ini awalnya ditemuin sama rakyat sekitar Gemekan yang nemuin kayak suatu gundukan tanah. Terus gundukan tanah itu katanya angker. Nah, habis itu ada tuh yang lapor ke BPCB atau Badan Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur untuk melakukan penggalian. Setelah melakukan penggalian, diteliti dan isinya adalah tentang Pusinduk yang membeli tanah menggunakan emas untuk tempat suci atau peribadatan, dan juga isinya menyebutkan nama penting yang turut diundang menjadi saksi ketika upacara penetapan sima atau lahan. Terus ada Candi Lor. Candi Lor ini dibangun sebagai wujud terima kasih Empu Sindok kepada warga Anjuk Ladang yang telah membantu saat berperang melawan kerajaan Melayu yang berakhir dengan kemenangan Empu Sindok dan rakyat Anjuk Ladang kala itu. Terus ada Prasasti Tengaran. Prasasti Tengaran itu bentuk terima kasih juga dari Empu Sindok ke rakyat setempat karena udah bantuin bikin perahu yang bikin dia itu nyebrang ke Sungai Brantas untuk ke Gunung Kuncangan. Karena ada yang bilang kalau di Gunung Kuncangan ini ada putrinya yang hilang di situ, atau ada yang bilang juga karena putrinya lagi bertapa, jadi dia mau ngejenguk putrinya. Terus ada Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti ini ditemukan di sekitar Candi Lor yang tadi, udah berkeping-keping gitu, dan juga untuk memperingati kemenangan Empu Sindok saat melawan tentara Melayu dari Wangsa Sailendra. Terus ada Prasasti Kucangan. Prasasti ini disampaikan bahwa Erlangga menikah dengan putri raja sebelumnya, tapi pada pernikahan itu keraton terbakar sehingga Erlangga harus melarikan diri ke hutan ditemani Narottam. Erlangga kemudian didatangi rakyat dan dipimpin oleh Raja Brahmana, dan mereka meminta agar Erlangga bersedia menjadi raja. Terus kemudian ada Garuda Muka Lencana. Dalam kepercayaan ajaran agama Hindu, burung Garuda merupakan tunggangan atau wahana sekaligus tambang panji-panji Dewa Wisnu. Ajaran Buddha juga mengenal mitologi Garuda, makhluk antropomorfis atau mitologis ini merupakan salah satu astasena, yakni 8 kelompok makhluk gaib. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Apakah ada pertanyaan?
Ada yang ingin bertanya? Dari sana tuh. Mau nanya kan kalau yang kemarin tuh Jawa Tengah ada Sanjaya dan Isyana apa Isyana. Nah, sekarang kan Isyana itu apa bedanya? Kan kalau dulu kalau yang kemarin kan Hindu sama Buddha, kalau yang Isyana itu apa? Oh ya, bagus banget. Tadi Lian mau nanya? Terima kasih Neta atas pertanyaannya. Lanjut ke Lia. Contoh kerajinan pada masa itu apa aja? Masa Jawa Timur ya? Iya. Makasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Hans. Kan tadi disebut ya kalau kerajaan Mataram ini sama juga suka. Ini sekarang itu bentuknya di Indonesia mana? Oh. Ya, oke, makasih Hans. Oh, Dodi. Udah, Dodi. Kan tadi saya presentasinya ya. Tadi kan kalian kan memberikan bukti kayak prasasti-prasasti yang ditemukan itu cara kalian memverifikasi kalau prasasti itu berhubungan langsung ke sejarah yang kalian tetapkan itu bagaimana? Oke, ya bagus banget pertanyaan Dodi, makasih. Cara menghubungkan prasasti dengan sejarah. Kan hubungan prasasti sama sejarah kan sama menghubungkan prasasti itu dengan kerajaan itu. Kayak gimana cara mengklaim itu? Iya, Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Oke, Gaby, apa? Tadi kan sudah dibahas tentang berada membelah dua kerajaan. Nah, siapa yang memerintah dua wilayah kerajaan yang dibelah oleh Empu Beranda? Barada ya, Empu Barada. Ah ya. Siapa yang memerintah? Dua wilayah yang dibagi sama Empu Barada itu ada jadi dua, ada yang Jenggala sama Pancalu. Kediri. Ya, Jenggala dan Pancalu gitu. Kalau pengen tahu doang, nanti Pak Agus jelasin lebih detail. Apa kita? Kita ya? Kita ya? Oh, nanti kita jelasin lebih detail. Sekian presentasi dari kami. Pertanyaannya minggu depan ya. Dadah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.